mengapa saya memilih agama Islam yang notabene agama Islam itu agama yang saya paling benci. Teman-teman orang Poso, Sulawesi Tengah pasti tahu saya. Ya, ketika kerusuhan Poso, saya orang yang bela agama Kristen. Teman-teman orang Kristen di kampung saya itu, di Batu Genjo itu pasti tahu saya. Saya pernah menjarah itu harta-harta orang Islam yang ada di Tentena, kita jarah, kemudian masjidnya kita. Jadi kalau teman-teman bilang saya bukan Kristen sejati, oh salah. Saya Kristen sejati, saya Kristen sejati. Saya Kristen sejati. Saya pejuang dulu, pasukan Kristus dulu saya. Salam semuanya. Hari ini banyak orang yang salah kaprah tentang apa itu Kristen sejati. Mereka berpikir bahwa Kristen sejati itu adalah ditentukan dari banyaknya aktivitas, tingginya aktivitas, banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas nama Tuhan atau atas nama agama. Banyak bersumbangsi berbagian di dalam pelayanan, sibuk sana-sini demi nama Tuhan dan lain sebagainya. Banyak orang hari ini salah kaprah tentang Kristen sejati ditentukan oleh aktivitas. Salah satu contohnya adalah seperti yang barusan kita tonton di dalam video pendahuluan tadi, seorang yang mengaku dulu beragama Kristen dan mengatakan bahwa dirinya adalah Kristen sejati, sekarang dia telah berpindah keyakinan. Nah, dalam video ini saya tidak sedang mempermasalahkan seorang yang pindah agama dari agama A ke agama B. Itu adalah hak masing-masing setiap orang. Khususnya kita yang tinggal di Indonesia, kita punya hak untuk memeluk agama apapun yang kita yakini. Akan tetapi dalam video ini saya terpanggil untuk meluruskan setiap konsep atau pemahaman yang keliru tentang iman Kristen, tentang apa itu Kristen sejati. Nah, sesuai dengan video yang kita tonton tadi, sang mualaf itu mengatakan bahwa dia dulu adalah Kristen sejati. Dia adalah prajurit Kristus. Dia melakukan banyak tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dia adalah Kristen sejati. Dia ikut membakar tempat ibadah, dia ikut menjara, ikut berperang di dalam kerusuhan-kerusuhan yang ada. Dia melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa dia itu sedang membela iman Kristen atau sedang membela kekristenan. Akan tetapi pertanyaan adalah, apakah kegiatan-kegiatan ini, aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa seseorang itu adalah benar Kristen sejati? Karena itu pada video kali ini kita akan melihat bersama-sama apa sebenarnya Kristen sejati yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Yang pertama, Kristen sejati itu wajib dimulai dari yang namanya transformasi hati atau mengalami kelahiran kembali. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 3 ayat 3 kepada seorang yang bernama Nikodemus. Dia berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang sangat penting. Ingatkan kita sebagai orang-orang percaya atau siapapun juga yang menonton video ini bahwa kekristenan sejati tidak pernah dimulai dari sebuah aktivitas, tapi Kristen sejati selalu dimulai dari hati yang telah mengalami transformasi, perubahan daripada Tuhan itu sendiri. Yang kedua, Kristen sejati itu bicara tentang relasi yang hidup, yang terus-menerus antara kita dengan Tuhan yang kita percayai. Hal ini Yesus juga tekankan di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagian firman Tuhan ini juga sangat penting mengingatkan kita bahwa kekristenan bukan sekedar aktivitas luar, aktivitas gereja atau sebuah fanatisme di dalam mengikuti Kristus, tetapi ini bicara tentang relasi yang hidup, hubungan yang erat, hubungan yang intim antara pengikutnya dengan Tuhan yang disembah. Karena itu Kristen sejati tidak ditentukan dari aktivitas luar, tetapi paling penting ditentukan dari relasi antara pribadi orang tersebut dengan Tuhan yang disembah. Yang ketiga, Yesus juga berkata bahwa Kristen sejati itu diketahui, dikenal melalui setiap buah yang keluar daripada diri orang tersebut. Yesus juga berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, mengenal siapa orang tersebut. Kita juga belajar di dalam Galatia 5 bahwa buah roh itu adalah apa? Kasih,
damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Karena itu kalau seorang itu muncul dengan mengatakan bahwa dia Kristen sejati dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis, dengan menjara, membakar rumah ibadah, melakukan tindakan-tindakan atas nama Kristen atau prajurit Kristus, maka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang hidup yang berbuah di dalam Kristus. Dan juga seperti yang firman Tuhan katakan, buah-buah roh yang tampak nyata. Dia bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah hal yang penting. Seorang yang mengaku Kristen sejati, dia tidak pernah akan berpindah keyakinan. Dia tidak pernah akan meninggalkan apa yang sudah diyakininya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28, di sana dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka akan tetap dipegang oleh Tuhan, mereka akan tetap dijaga oleh Tuhan, dan mereka tidak akan binasa. Artinya mereka tetap aman bersama dengan Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, atau Tuhan tidak pernah akan melepaskan mereka pergi daripada genggaman tangannya. Karena itu kalau seorang mengaku bahwa dulu dia Kristen sejati dan sekarang dia telah meninggalkan kekristenan, maka sesungguhnya itu adalah sebuah bukti bahwa dulunya dia tidak pernah benar-benar menjadi Kristen sejati. Dulunya dia tidak pernah benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Dulunya dia belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dia tidak pernah membangun benar-benar relasi yang intim dengan Tuhan. Dan dia tidak pernah mengalami yang namanya buah-buah roh, buah-buah kehidupan yang nyata di dalam kehidupannya. Dia bukan Kristen sejati. Karena itu sekali lagi, orang yang mengaku Kristen sejati, dia tidak akan pernah meninggalkan kekristenan. Secara khusus dia tidak akan pernah meninggalkan Kristus yang telah ia sembah. Dia tetap akan bertahan setia sampai akhir hidupnya. Karena apa? Karena dia benar-benar hatinya telah disentuh oleh kasih Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, mati bagi dia di kayu salib, tetapi juga bangkit demi membebaskan dia dari hukuman kekal, memberikan damai sejahtera di hatinya. Karena itu seorang Kristen sejati tidak pernah ditentukan dari seluruh aktivitas agama yang dilakukan, dalam pembelaan-pembelaan agama yang dilakukan, atau apapun juga itu mengatasnamakan Kristen. Tetapi ketika hatinya benar-benar telah ditransformasi oleh Tuhan, dia telah menerima anugerah itu di hatinya, dan bagaimana ia menjaga relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Inilah Kristen yang sejati. Tentu setiap kita berproses untuk semakin hari menunjukkan bagaimana sejatinya kehidupan kita. Tetapi tentu saja kekristenan sejati selalu dimulai ditentukan daripada oleh Tuhan itu sendiri yang datang mencari kita dan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu bagi saudara-saudaraku semuanya yang hari ini mungkin sedang bergumul dalam iman kepada Kristus, di dalam jatuh bangunnya pergumulan kita, perjuangan kita dalam iman kita, tetap setia kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita telah mengalami kasih yang besar. Sekali Yesus tetap Yesus. Tetap setia ikut Yesus sampai akhir kehidupan kita. Terus belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, sehingga hati kita tetap teguh di dalam iman kepada Dia. Demikian video singkat yang saya buat hari ini untuk menanggapi apa yang sudah kita tonton pada video awal tadi. Kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.